Apa sih? Itu video call Ini Raffi. privacy loh Mbak, ini privacy loh. Semua orang mau tahu. Ini Raffi Ahmad belum nyampe Enggak, ya. kayaknya Raffi Ahmad tuh sengaja nggak datang. Karena dia bilang gini, "Hei, lu mau duit nggak?" kata dia. Cepetan kalau mau duit datang ke FYP. Oh iya kan pas Dia lagi mau kita ngasih video Dia mau call. ngasih duit gua lebaran. Sampai hari ini makanya gua ambil nih. Gua mah honor FYP-nya buat gua nothing. Transferan Raffi. Taunya nggak datang. Duit lebaran belum. Taunya belum nggak datang ya gua nanti siang mohon maaf Raffi, gua press conference. Gara-gara belum dikasih. Iya, makanya gue datang ke sini. Uang lebaran gue belum. sih udah bawa geng gue anak motor. Waduh. Motor-motornya mogok-mogokan di depan ya. Ini ringin. Enggak, dia katanya kolesterolnya lagi tinggi. Iya, statusnya lagi sakit itu. Iya, dia tuh aduh. Karena kita mau ngomongin tentang kebaikan. Kok kebaikan itu ya nggak jauh dari Raffi Ahmad kalau zaman sekarang ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita lihat dulu nih, ini dia. Sakit hati dituding gagal oplas, Rosa somasi puluhan akut mesos. Kita ngomongin tentang teman dekat Igun lainnya dulu ya. Rosa konferensi pers. Ya jadi kan gini ya. Sekarang ini kan kalau kita ngelihat foto ya. Foto kemungkinan bisa lighting yang nggak bagus. Bisa pengaruh make up. Angle. Bisa pengaruh angle gitu kan. Jadi kalau sekarang ini banyak orang yang beraninya main keroyokan. Ya kan nggak tahu siapa yang posting atau siapa yang menggerakkan. Tapi jadi membuat sebuah asumsi. Nah itu yang Rosa nggak suka. Karena menurut Rosa itu sudah masuk ke ranah tindak kejahatan. Karena bahasanya sama, bentuk postingannya sama, kayak gitu. Dan ya Rosa kan balik lagi dia seorang penyanyi profesional, dia punya klien, dia punya kontrak-kontrak kerja. Sedangkan kalau dia memang melakukan operasi ya buat dia juga nggak ada masalah juga gitu. Karena operasi itu kan dilakukan bila mampu gitu. Tapi dia nggak merasa melakukan itu gitu. Di tengah-tengah orang-orang lain bangga mengumumkan bahwa dia operasi. Ya kan biasanya kalau orang kan operasi langsung jadi bintang tamu. Iya kan? Nah kalau misalnya kalau iya kan? Suka bener. Iya kan mungkin karena ada ikatan kerja. Iya. Kan? Tapi kalau misalnya ada orang juga yang nggak perlu publikasi gitu. Tapi ada yang memang benar-benar melakukan dan ada yang tidak melakukan gitu. Dan Rosa kebetulan dia tidak melakukan gitu. Jadi kayak misalnya, ya kalau misalnya gini, kalau memang Rosa melakukan pun, orang yang namanya setiap orang habis melakukan surgery pasti ada penyembuhan. Proses, kan? Ya. Penyembuhan sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai akhir jadinya bagus gitu. Oke. Lagian di zaman yang kayak sekarang ya, gempuran orang oplas kan banyak banget. Ketika ada perempuan yang natural itu, dia tuh menjaga loh, Nah ketika dituduh, kesel lah pasti. Dia kesel. Iya. Wajar, sangat wajar. Ini Raffi masih belum itu karena kita tadinya mau membahas tentang almarhumah Jupe yang apartemennya ingin dijual ke Raffi Ahmad. Tapi jadi kemarin tuh aku sempat diwawancara juga sama Insert. Tapi wawancaranya tuh nggak jelas. Gimana komentarnya tentang ibunya Jupe? Kenapa ibunya Jupe? Belum tentu kita tuh tahu tentang semua yang sedang berkembang. Semuanya gitu. Makanya kadang suka nggak mau main ngejawab ikutan gitu kan. Iya. Tapi mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya. Nah sekarang kita akan lihat nih sebuah video yang belum lama ini viral. Ini kita lihat lagi bersama. Bentuk keprihatinan Ivan Gunawan melihat seorang artis besar, jiwa seninya luar biasa, agak nggak rela ngeliat dia di pinggir jalan sampai guling-guling. Mungkin itu ya, akhirnya kamu tawarkan ke Yoyo. Ya kan kita tahu dia punya talenta. Dia punya suara yang bagus, dia punya nama besar, dia punya sejarah karya-karya juga yang cukup baik gitu. Jadi kalau kemarin tuh pas balik lagi ada di podcast Butik Haji Igun, gue tuh ya sebenarnya nggak ada urusannya juga sama gue. Tapi gue sebagai temen gitu kan, maksudnya daripada harus ada di jalan, coba dari awal lagi pelan-pelan. Gue nih mikirnya nih si sang bodoh ya. Sampai mikirin nih itu? Yang sang bodoh ya, misalnya orang namanya misalnya contoh deh, kamu bukan siapa-siapa. Yes. Kamu mau ada di dunia hiburan. Ya. Kan yang penting kamu tampil.
Orang di belakang nggak pernah tahu honor kamu berapa. Nggak perlu Yang tahu. penting tampil, lama-lama jadi ada harganya. Jadi terbiasa lagi gitu. Maksud aku daripada dia ada di jalan gitu. Tapi ternyata sepertinya memang Pinkan lebih senang ada di jalan. Iya, karena katanya dia. Lebih cuan gitu. Tapi kamu sampai transfer uang ke Pinkan nggak? Kalau transfer uang kan karena memang aku kan ngundang buat di podcast. Aku Oke. ngundang buat di podcast, dia minta harganya sekian, dia aku transfer. Oke, tapi di luar profesional bintang tamu podcast tidak ada. Kalau aku sih enggak, aku nggak melakukan itu karena menurut aku dia sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai seorang entertainer, dia masih punya banyak cara untuk bisa menghasilkan sih menurut aku. Iya. Kak Igun gimana sih perasaannya, kan udah peduli nih, tapi ternyata ngelihat lagi ya ngamen lagi. Nah, ada videonya nih, ini dia nih, pernyataan Pinkan. Kita lihat dulu yuk. Ada komentar. Ya nggak ada ya, sebenarnya nggak ada urusannya juga sama gue, iya kan? Kayak misalnya contoh nih, gue ketemu elu, gue ketemu elu, terus udah gitu lo cerita, gue lagi begini, Kita sebagai teman kan muter otak ya. Pikirin gimana solusinya. Karena kalau menurut gue gini, lo lagi susah, oke? Lo lagi susah dan gue tahu lo orang yang berusaha. Gue kasih lo nih misalnya 10 juta, nggak menyelesaikan masalah. Karena lo yang lo perluin bukan hanya untuk hari ini kan? Iya, Untuk iya. besok, untuk besok, Bukan untuk besok, ikannya untuk tapi besok. kailnya. Gitu. Jadi gue mikirin gimana ya supaya dia nggak ada di jalan, gimana supaya bisa survive. Nyesel nggak mikirin dia? Ya enggak lah, namanya temen kan, masa ada istilah nyesel sih gitu. Ya Makanya, setidaknya kita pernah memikirkan, ya sudahlah. Ya karena kan kita Allah walam ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu Allah kasih kita cobaan. Kita juga berharap dari sisi kiri ada bantuan, sisi kanan ada bantuan, dan bantuan itu kan nggak selamanya dalam bentuk uang. Ya, Gitu kan, mungkin bisa ada kesempatan ketemu sama orang baru gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Kita berikan kemudahan pada orang supaya Allah juga nanti berikan kemudahan kepada buat kita. kita, Seperti gitu. kemudahan untuk ibadah umroh aja, Igun tuh Banyak. berangkatin banyak banget. Bibi juga lu berangkatin teteh. Bibi Noni. Abis kan si Pampam jongkok aja susah gitu kan. Maksud gue supaya dia ada temennya gitu. Makanya baru tahu kalau Bibi tuh Igun juga yang berangkatin. Iya kan, kalau Pampam sama Bibi kan sepaket. Kita kalau syuting kan, ya Bibi juga suka bantuin ada di lokasi juga. Bibi kan orangnya helpful kan, jadi Iya. kita seneng udah helpful, ibadahnya juga bagus. Betul. Kita tuh seneng kalau misalnya support orang yang memang punya kemauan si A, Benar. kemauan untuk ibadah bagus, terus attitude-nya bagus gitu. Iya. Kita juga jadi senang gitu. Suka gitu, titip doa gue ya gitu gak sih? Gue enggak. Benar. Biarkan dia berdoa. Iya dong, karena setelah akhir-akhir ini gue berdoa sendiri, ternyata kita doa sendiri Allah lebih dengar daripada didoain orang lain. Dan ya doa orang lain juga bisa, asal tidak kita minta itu Betul. juga. Kadang ntar dibebanin gitu kan juga jadi kesan. Kita pindah yuk. Yuk kita pindah. Langsung ya pindahnya lah. Sekarang kalau tadi kan jualannya tuh jualan parfum. Ya. Ini kita jualan godeng. Iya. 10 gelombang kiri, 10 gelombang Emang kanan. si Kajil masih jualan ordeng? Masih. Masih. Satu ini dia Kajil. Ya Allah. Ya lupa. Tutup lagi. Apa katanya? Tutup dulu lupa. Tadi ya, lu pernah nggak tahu ya? Perasaan disuruh nebak. Ya. Coba. Hai Misteri Guys, Asal Mr. Guys. Ya. tolong kasih aku satu fakta tentang Kak Igun. Dia itu tiap hari makannya ubi sama kelapa hijau. Terus ayam cemannya sama cerutu juga katanya ya. Lain. Itu Anwar. Lain bukan gue. Udah berapa lama kerja bareng Igun? Baru setahunan lah. Oh gitu. Ada Setahun tapi bayarnya lancar enggak? Alhamdulillah. Bagus. Bagus. tahu nggak? Bisa nebak nggak ini siapa? Bisa nebak nggak? Devsita. Bukan. Siapa Dev ya? Mariadi. Bukan. Ruben Onsu. Bukan. Bukan. Coba ya. Ponunung. Bukan. Nunung. Bunda Ya. sering ketemu tapi kayak happy banget. Maaf ya bang. Udah. Gun. Kita mau ngobrol dulu. Papa.
Kasihan loh dia loh. Udah matching baju dan lain-lain. Sini Pam. Oh, lu udah siap-siap gini. Iya, udah begini aja. Katanya kalau udah selesai taruh mic-nya gitu. Lah kok dibuka, gue kaget. Ibarat kata mau jualan warung belum rapi ya. Main dibuka aja hordengnya. Jadi kejutannya buat lu juga jadinya. Kaget gue digelar. Tapi emang Igun ubi dan air kelapa beneran? Iya, tiap hari. Tiap hari. Enggak sekarang ini dalam rangka diet atau diet dulu? Aku diet 4 bulan 3 bulan ya. Iya, 4 bulanan. Lumayan konsistensi, A. Lu juga diet? Enggak. Kok gak ada hasilnya makanya? Enak aja. Gak ada hasilnya? Karena aku pelan-pelan. Oh, iya. Kalau Oh, dia- kakak tiba-tiba udah 40 kilo lebih. Iya katanya iya. Iya. tapi Enggak, karena bener, komitmen kan. Karena aku tuh takut kayak ada gula, ada kolesterol, ada asam urat. dan segala Kesehatan, macam. bukan penampilan Iya, aja. iya. Jadi Tapi betul harus tuh, komitmen. minum air kelapa tuh betul biar lahirannya lancar. Benar. Iya. Kadang kan peranakan juga suka geser. Itu. Jadi dilempengin lagi gitu. Jadi dia kalau makan ubi di lokasi, terus kita lagi makan cookies, dia kayak ngeliatin, berhenti nggak lo makan itu mulu gitu. Iya. Aku favorit ubi celembu, Iya. pisang, sus sama air kelapa. Rebus-rebusan. Karena kan minumannya cuma boleh air putih, air kelapa sama kopi hitam. Americano. Ini diet ala Igun nih. Berarti pagi-pagi ubi. Oh enggak, kalau aku tuh harus makan, tapi makannya harus real food. Ayam makan ayam, daging makan daging, Sama sayur makan bulu-bulunya. daging. Sama bulunya gitu. Sama tulang-tulangnya. Enggak dong. Bikin emosi Kan bapaknya. real food. Iya, jadi gini, makan daging bukan makan sosis. Oh, Makan oke. daging bukan makan kornet. Nugget, bukan nugget. Bukan nugget gitu, tapi harus makan ya daging dimakan, ayam telur gitu. Tapi terus aku nggak ada tuh ngemil coklat, cake, udah lama banget nggak kena tuh. Gak ada citing-citing beneran. Nggak ada. bener. Jadi selama dia diet udah nggak pernah beli brownies aku lagi. Oh ya kan, Papan tuh kan jualan kue masih. Masih. Jadi Jadi dia tuh jualan, lo tau nggak dia jualan buat siapa? Buat siapa? Ya buat dia sendiri. Dimakan sendiri. Dia ngadon sendiri, dia bakar sendiri, dia cemilin sendiri kata gue. Gue bilang, lu bukan dipromoin, lu promoin diri sendiri. Tapi Papan tuh kan di TV sempat jarang. Udah itu makanya ke bidang kuliner. Alhamdulillah sekarang bersama Igun semuanya jalan ya. Alhamdulillah jalan semuanya satu persatu Iya, iya. gitu. Sampai jalan ke Tanah Suci juga dilancarkan. Alhamdulillah ya Allah. Dia lagi banyak filmnya, Beneran. Iya, kemarin syuting sama aku satu judul Iya. udah. Ini lagi mau jalan satu judul lagi. Ah. Kemarin dikasih kontrak. Dapat kontraknya kok uang transportnya dikit banget. Gak usah diceritain. Jadi, Ya, lu terbuka itu sama Igun? iya dia cerita sama gue. Tapi dapat uang transportnya, diam. Dapat uang transportnya segini gimana ya Kak? Aku tanda tangan emang enggak. Hei, gue bilang gitu. Hei imut, gue bilang gitu. Kalau ada kontrak, nego. Gue bilang lo nego, lo omongin. Iya. Jangan apa-apa semua lo terima. Jadi gini, kenapa aku konfirmasi ke Kak Igun dulu, konsultasi? Karena kan dia itu kan Indonesian aktor kan. Yes. Gue ini kan calon peraih Penerima Citra. Piala FFI Citra. ya, Body lotion, 2026. body lotion. Bukan piala. Iya. Jadi makanya aku nanya dulu ke kakak, gimana nih Kak kontraknya gitu. Konsultasi beneran. Jadi sistem kerja pun lu itu Iya, dapat masukan dari Igun. iya. Sebatas apa lu curhat ke Igun semuanya sekarang? Iya. Dia curhat tapi nulisnya dikit-dikit. Dia baru nanya sedikit. Kak bentar ya aku sholat dulu. Mendingan lo kelarin dulu sholatnya baru lo chat. Begitu chat maghrib aja gitu. Kan dia tanya, lu belum sholat? Jomelin lagi. Tapi ya itulah ya kalau kita mencari rezeki kita jodoh-jodohan ya. Sekarang lagi berjodoh berdua. Ya, Boom alhamdulillah. gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Tapi seneng banget. katanya malah awalnya dulu kayak kagok gitu ya. Kayak mau minta fallback aja katanya malu. Iya. Bener. Nih, aku mungkin kakak juga belum nggak sadar ya. Ada satu hal yang paling nyes banget ke aku ketika waktu itu akhirnya aku memutuskan untuk jadi co-hostnya kakak di butik gitu kan. Hari pertama syuting itu pas banget aku ulang tahun. Sebetulnya. Hari itu aku pas ulang tahun. Menurut aku itu udah kado spesial banget buat aku. Tiba-tiba si kakak datang, baru ketemu di set pertama kali. Dia ngomong gini ke aku, makasih ya udah mau jadi co-host aku. Terharu. Aduh. Banyak. Cantik kalau.
Aduh. Namanya juga Ibu Miranda Siregar kan emang begitu kan, ya kan? Iya. Oh gitu. Itu hadiah Dia terindah. terharu. Terharu, untungnya episode hari pertama itu Korla yang nangis-nangis mulu. Jadi nyaru nangis aku terharu tadi sama nangisnya Bunda Korla. Dan alhamdulillah hadiahnya itu tidak di hari ulang tahun tapi bertahun-tahun ke depannya mudah-mudahan ya. Amin. Tapi perhatiin deh, dari tadi ya, Igun tuh kayak gampang berkaca-kaca. Emang sekarang tuh lebih berubah gitu ya? Lu lebih halus hati lu, Gun. Emang iya? Ya. Iya, sedikit-sedikit kayak berkaca-kaca. Iya. Enggak, bukan berkaca, ini kan AC, angin masih pagi. Lu tuh bahagia ketika memberikan kebahagiaan orang lain dan terharu. Iya, kalau itu sih bener ya. Mungkin karena pengaruh ada podcast juga kali ya. Kalau podcast itu kan kalau kita menghadirkan orang itu kita memposisikan orang itu masuk. Iya. Gue mah ngomong sama si Sarah Wijayanto, gue juga kayak berasa tuh setan-setannya dia ada di rumah gue. Tapi akhirnya lu merasakan apa yang gue rasakan selama ini kan. Oh iya, Iya. yang lo bawa acara kuis apa segala macam ya. Karena ya gitu Gun, akhirnya hati kita jadi itu. Ke bawah Ke bawah emang. Aku Iya, juga jadi- malah di sini ya sekali Iya, sama iya. Kak Sarah. Oh iya. Gitu. Ya tapi ya, memang hati kita tuh akhirnya jadi halus ketika kita terus masuk ke kehidupan Gampang ya. orang. Ya, Iya. ketemu sama orang. Nah lu mau ngomong apa kayak gue? Waduh, Sesuatu. udah banyak banget yang aku omongin, cuman buat aku kayak aku belajar banyak dari kakak gitu. Terus yang pastinya aku cuma mau bilang terima kasih banyak Kak. Di waktu yang singkat ini aku udah mendapatkan banyak banget. Bahkan dari mungkin pertemanan-pertemanan aku yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kayak Allah kasih sahabat yang tepat di waktu yang tepat. Di waktu aku ngerasa aku apa-apa sendiri, aku apa-apa harus berjuang sendiri. Tiba-tiba Allah kirimin Kak Igun saat itu gitu. Jadi aku kayak ngerasa, oh ternyata begini rasanya punya sahabat yang Iya. iya. Tanpa menghilangkan sahabat-sahabat yang lama. Enggak. Ini yang Aku nggak pernah bilang. Tapi aku sama Pam-Pam ini kan nggak berteman, An. Jadi kita tuh ketemu cuma di lokasi. ya. Gitu, kita ketemu cuma di lokasi. Dan aku tuh kalau syuting podcast sangat cepat. Kalau 2 orang ya sejam setengah selesai. Dan aku nggak pernah, bukan tipe orang yang sering ngobrol di set. Iya. Jadi aku datang kerja, persiapan nggak ada 10 menit, Nggak ada. selesai pulang gitu. Iya. Tapi mungkin pas aku pergi keluar dari ruangan, aroma parfumku masih ada di situ. Iya. Jadi kehangatan itu masih ada di Parfum. sana. Manja. Sponsor banget. Lu paling bisa lu ya. Oke, tapi intinya kebaikan itu ya Yes. terasa sama orang yang diberikan kebaikan tersebut. Jadi bukan aroma parfum saja tapi aroma kebaikan juga ya. Nah, Ya kadang kan setiap orang tuh pengen punya kesan tersendiri kan. Iya, Tapi iya, kan memang kalau segala sesuatu dibuat-buat nggak natural kan Ya, nggak betul. dapet. Iya. Nah, tapi ini yang bikin berkesan internasional kali ini adalah ada bocah 7 tahun yang luar biasa. Oh, mendunia banget. Datang bareng bapaknya. Sesaat lagi tetap di sini di FYP. Hari pagi.